Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5B, Praktikum Bioinformatika. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai NCBA, gen, dan nukleotida. Sebelum penyampaian materi, di sini kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5B tersebut. Saya sendiri Fajar Rianto dengan BP 2010-14-10-8. Saya Rifa Setriani dengan BP 2010-14-10-24 dan saya Dian Salsabila dengan nomor BP 2010-14-10-30. Ya, mungkin itu anggota dari kelompok 5B. Mungkin tanpa panjang lebar, kita masuk ke pembacaan materi. Oke, mungkin kita langsung masuk saja. Di sini kita search terlebih dahulu NCR. Kita masuk ke National Center for Information. Nah, ini kita telah masuk ke websitenya. Di sini kami dari kelompok 5 mendapatkan gen FAS. Nah, untuk itu, untuk all database ini kita berubah menjadi gen terlebih dahulu. Gen, lalu kita search. Ini kami dari kelompok 5B itu merupakan gen FAS, yang mana gen FAS ini merupakan cellular surface dan receptor. Nah, seperti yang dapat kita lihat, untuk jumlah database dari gen FAS ini yaitu 16.924. Terlihat di sini, bahkan di dekat insert result. Nah, selanjutnya untuk gen FAS ini pada Homo sapiens itu terdapat pada kromosom ke-10. Bisa dilihat pada sini. Nah, mungkin dengan panjang DNA-nya, untuk melihat panjang DNA-nya kita klik FAS ini terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian bank. Kita masuk ke bagian gangbang ya. Ini bagian gangbangnya. Nah, terlihat di sini untuk panjang DNA dari apa ini 53.010 BP. Nah, dan untuk melihat jumlah eksonnya itu kita kembali lagi. Nah, untuk melihat jumlah eksonnya bisa kita lihat di genomic context, yang mana jumlah eksonnya berjumlah 15. Selanjutnya itu jumlah artikel mengenai gen FAS ini bisa kita lihat pada bagian bibliografi. Terdapat di bawah nomor 5 itu untuk artikel dari pembahasan mengenai FAS ini di PubMed itu berjumlah 1.233 artikel. Nah, untuk gen FAS ini berkaitan dengan penyakit apa aja, mungkin juga bisa kita lihat pada bagian phenotypes, yang mana untuk gen FAS ini berkaitan dengan penyakit yaitu autoimun lymphomatosis syndrome tipe 1. Itu pada bagian deskripsi ini. Nah, selanjutnya itu fungsi dari gen FAS ini. Untuk melihat fungsinya kita bisa melihat di bagian fungsi juga gitu, kawan-kawan juga bisa melihat di bagian summary. Nah, untuk fungsi dari bagian FAS ini kita lihat pada bagian konsen, yaitu pada bagian gen ontologi.
Itu fungsinya ada berapa banyak. Mungkin beberapa beberapa dari fungsi tersebut itu mengaktifkan peningkatan kalmodulin. Misalnya itu ada mengaktifkan ikatan protein identik, tentunya juga mengaktifkan peningkatan kinase dan juga terapat dan lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya tadi, di mana di sini saya akan menjelaskan pertama mengenai terlibat dalam proses apa saja gen FES tadi. Untuk mengetahui terlibat dari proses apa saja, maka kita akan scroll ke bawah terlebih dahulu. Nah, dan berhenti pada bagian general gain information. Di sini dapat dilihat pada bagian proses dan dapat kita lihat apa saja proses yang terlibat dengan gain FS ini. Salah satunya adalah terlibat dalam signaling pathway, terlibat dalam aktivasi dan induksi dari sel T, kematian sel T, dan juga terlibat dalam apoptosis proses atau proses kematian sel. Selanjutnya masuk kepada bagian reference sequence ataupun refsek dari gen itu sendiri. Scroll ke bawah dan lihat pada bagian genbank. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ini merupakan reference sequence dari gen FS ini. Terdiri dari 25.201 reference sequence. Adapun accession number atau nomor aksesi dari gen FS ini yaitu NG 009089 dengan panjang basanya yaitu sebanyak 25.255 base pair. Adapun bagian-bagian exon dari gen FS ini, yang pertama terletak pada bagian 1 sampai 376. Kemudian dari urutan 12.499 sampai urutan ke 12.664. Selanjutnya bagian 17.170 sampai 17.307, 18.359 sampai 18.467, 20.009 sampai 20.070, 20.223 sampai 20.285 dan masih banyak lainnya yang dapat kita lihat langsung pada bagian exon ini. Selanjutnya, untuk mencari reference sequence dari mRNA dan juga panjang nukleotidanya, pertama kita back dulu. Dan pada bagian reference sequence ini, pada bagian mRNA dan protein, klik bagian NM ataupun mRNA. Nah, untuk melihat reference sequence ataupun sequence dari mRNA ini dapat di-scroll ke bawah. Ini merupakan reference sequence dari mRNA yang panjangnya itu 3.661. Dengan panjang dari nukleotidanya yaitu 3.696 base pair. Dengan nomor esensinya NM000043. Selanjutnya kita akan melihat pada bagian fungsi dari mRNA itu sendiri. Untuk melihat bagian fungsi ini dapat kita lihat pada bagian summary. Di sini dapat kita lihat bahwa fungsi mRNA ini salah satunya adalah berkaitan dengan fisiologika regulasi dari pemrograman kematian sel. Dan juga terlibat dalam patogenesis berbagai keganasan dan penyakit pada sistem imun. Selanjutnya untuk melihat reference sequence dari protein. Pertama kita back dan juga scroll, kemudian pada bagian NP di sebelah bagian NM mRNA tadi dan diklik.
Nah, adapun panjang asam amino dari protein ini yaitu sebanyak 335 AA dengan reference sequence yang dapat kita lihat pada bagian bawah, yaitu dengan panjang sebanyak 301. Adapun fungsi dari protein atau asam amino ini yaitu terlibat dalam peran sentral dalam fisiologis regulasi kematian sel terprogram dan juga terlibat dalam patogenesis berbagai keganasan dan juga penyakit pada sistem imun. Fungsi ini dapat kita lihat pada bagian summary dan juga pada bagian site. Juga terlibat dalam proses transmembran region, fosforilasi, dan interaksi dengan gen atau gen HIPK3. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan bahasan dari rekan saya tadi. Namun sekarang kita tidak lagi membahas tentang gen, tapi di sini kita akan mencoba database dari nukleotida. Di sini kita ganti menjadi nukleotide. Nah, kita coba contoh dari nukleotidanya adalah PTEN. Nah, kita search. Nah, di sini akan langsung muncul apa itu PTEN dan juga informasi-informasi terkait tentang PTEN ini. Jadi di sini PTEN itu adalah fosfatase entensin homolog. Lalu di sini saat kita klik ya item yang keluar yang tersedia itu ada 186.152 item. Nah, di sini kita bisa lebih spesifikkan lagi untuk pencariannya. Misalnya kita hanya ingin mencari untuk animals-nya aja atau hewannya aja. Nah, di bagian spesies kita klik bagian animals, maka item yang tersisa itu ada 184.758, lebih sedikit dari semuanya tadi. Nah, jika ingin menghapus animal ini kita bisa pencet clear. Nah, sekarang coba kita klik yang plan-nya aja. Nah, maka akan keluar item sebanyak 217 item. Nah, coba kita clear lagi. Nah, bagaimana jika sekarang untuk animals, kita ingin melihat molekul types-nya yaitu genomik, DNA, atau RNA. Nah, maka item yang tersisa itu adalah 180.572 item. Klik yang mRNA, maka item yang tersisa adalah 184.203 item. Nah, di sini kita coba untuk spesifikkan lagi untuk yang Homo sapiens. Di sini kita bisa klik Homo sapiens. Nah, maka akan keluar data atau item atau database sebanyak 178.985. Nah, di sini kita bisa melihat keterangan berapa panjang dari DNA genomik pada gen PTEN ini. Nah, di sini dia memiliki panjang untuk Homo sapiens yang terletak pada kromosom ke-10. Dia memiliki panjang 218.336 base pair DNA linear. Nah, sedangkan untuk Homo sapiens klon yang BAC 46B12 PTN, panjangnya adalah 47.152 base pair. Nah, sedangkan untuk mRNA-nya panjangnya itu adalah 1.209 base pair untuk Homo sapiens pada cDNA. Lalu ada juga yang 8.515 base pair dan lain sebagainya. Nah, sekarang coba kita klik salah satu dari Homo sapiens ini. Nah, maka di sini akan langsung keluar info
atau data-data terkait dari gen PTN, di mana panjang RNA-nya 1209 base pair, dan ada info-info lainnya. Nah, untuk mengetahui panjang asam amino, kita bisa scroll ke bawah. Nah, lanjut. Next. Nah, misalnya kita ingin mengetahui berapa panjang asam aminonya, maka di sini kita klik yang bagian protein. Nah, maka akan langsung keluar informasi terkait berapa panjang asam amino. Nah, untuk yang fosfatase entensin like protein mutan, itu pada Homo sapiens itu panjang asam aminonya adalah 37 asam amino linear. Mungkin kita bisa back. Sekarang bagaimana jika kita ingin mengetahui reference sequence dari gen PTN ini? Maka pada sequence types ini, maaf, pada source database, kita klik yang reference sequence. Jadi, reference sequence ini adalah bertujuan untuk menyediakan catatan terpisah dan terkait untuk DNA genom, transkripsi gen, dan protein yang muncul dari transkripsi gen tersebut. Jadi di bagian reference sequence ini kita akan mengetahui kumpulan urutan nukleotida baik DNA ataupun RNA yang tersedia secara umum dan bisa kita akses secara terbuka. Nah, di sini kita item yang tersisa itu ada 588 item. Nah, coba kita klik salah satu protein ini yang nomor 1. Nah, panjang dari asam aminonya adalah 403 asam amino. Nah, di sini kita juga bisa melihat format yang lain, contohnya itu format pasta. Nah, kita klik bagian pasta di sini. Jadi format pasta ini adalah format yang berbasis teks untuk mewakili urutan-urutan nukleotida atau urutan asam amino, di mana nukleotida atau asam amino ini diwakili oleh kode-kode huruf tunggal kayak ini, M, A, I, kayak gitu. Nah, tipe file FASTA ini lebih populer dibandingkan format sekuen protein lainnya karena dia tuh tampilannya cukup sederhana dan mudah dibaca oleh banyak program komputer yang digunakan untuk analisis bioinformatika. Nah, bagaimana jika kita ingin melihat grafik dari PTN ini, maka kita klik bagian grafik. Nah, maka akan langsung muncul itu grafik dari gen PTN. Masih loading, kita tunggu sebentar. Nah, mungkin ini masalah jaringan, tapi biasanya ketika kita klik bagian grafik itu maka akan langsung muncul itu grafik dari PTN ini atau dari gen tersebut. Yang mana bisa juga kita otak-atik, kita zoom atau kita zoom out atau kita zoom in. Nah, lalu jika kita ingin tahu lebih dalam tentang gen PTN ini, kita bisa cari pada bagian PubMed. Nah, misalnya di sini, ini ada PubMed, kita klik. Nah, maka kita akan langsung masuk ke link yang menyediakan tentang artikel-artikel ataupun jurnal-jurnal terkait tentang gen tersebut. Nah, di sini kita ada yang bisa kita download misalnya untuk bisa jadi bahan acuan secara langsung. Nah, baik, mungkin sekian penjelasan tentang bagaimana melihat database dari nukleotide. Saya kembalikan kepada rekan saya.
Baiklah. Demikian penyampaian dari kami mengenai SBI Gen dan sudah. Semoga apa yang dapat kami sampaikan dapat dipahami dengan baik. Nah, kalau ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kami tutup dengan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.